kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 161. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya benar-benar dalam masalah, pikir Farah. Di mata Aditya, Sony, sosok yang kuat di Manado. Kata orang, Aditya tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika mengganggu Aditya, Aditya tidak keberatan memperbaiki Sony ini. Kamu datang malam ini untuk menjadi utusan Sony. Aditya memandang Dahlia dan mendengus dingin. Sekarang bagaimana Dahlia melihat Aditya menyenangkan mata. Meskipun Aditya memiliki sikap buruk terhadapnya, tetapi dia tidak marah sama sekali. Hei, menantuku, aku bukan utusan. Selain itu, ibu tidak bisa memberitahu orang luar. Aku di sini untuk memperingatkanmu dan Farah. Tapi hati-hati dengan keluarga Faisal. Mereka tidak mudah dikacaukan. Dahlia dengan tampilan yang menyenangkan. Dia berkata dengan penuh kasih sayang kepada Aditya. Aditya benar-benar tidak tahan dengan Dahlia seperti ini. Dia sudah terbiasa dengan Dahlia. Dia tiba-tiba menjadi baik. Dan Aditya merasa merinding. Farah juga sangat tidak nyaman. Dia tahu temperamen Dahlia terlalu baik. Dan tahu bahwa sikap Dahlia terhadap Aditya telah banyak berubah. Apakah kamu sudah bertemu Faisal dan Ikram? Di mana mereka sekarang? Aditya memikirkannya dan bertanya pada Dahlia. Dahlia tampak malu. Ketika dia keluar di sore hari, dia ingin memberitahu Faisal apa yang terjadi hari ini. Setelah menghubungi Faisal melalui telepon, Dahlia bertemu dengan Faisal dan Ikram. Tentu saja, setelah pertemuan itu, Dahlia tidak merindukan Aditya, dan terus menuduh Aditya bertindak terlalu jauh. Faisal memberitahu Dahlia bahwa putra sulungnya adalah sosok yang kuat di Manado. Selain itu, Sony akan pergi ke kota Manado besok dan meminta Dahlia untuk mengirim pesan ke Aditya. Dan dia akan bernegosiasi di hotel besok. Itu sebabnya Dahlia sangat takut. Dia tidak takut Aditya akan terbunuh. Tetapi dia dan Farah akan terlibat lagi karena Aditya. Jadi dia datang di malam hari untuk membiarkan Aditya melarikan diri. Menurut pendapatnya, selama Aditya melarikan diri, keluarga Faisal pasti akan pergi mencari Aditya untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi jika Aditya tidak lari, Farah pasti akan membantu Aditya, dan kemudian dia akan terlibat. Menantuku, saya tidak tahu di mana Faisal sekarang. Saya hanya tahu bahwa Sony akan meminta Anda untuk bernegosiasi denganmu besok di hotel. Adapun apa yang ingin dia bicarakan tentangmu, aku tidak tahu. Dahlia tidak menyembunyikannya selama ini. Dia dengan jujur mengatakan yang sebenarnya kepada Aditya. Aditya mendengar dengusan dingin di lubang hidungnya dan berkata, "Oke, saya akan bertemu Sony besok." Setelah itu, Aditya memegang lengan Farah dan kembali ke villa untuk beristirahat. Menantuku, apakah kamu bisa berurusan dengan Sony besok? Jangan keras kepala. Sony adalah orang yang sangat terkenal di Manado. Orang seperti ini memiliki uang dan kekuasaan. Jadi kamu harus berhati-hati. Dahlia sangat menyukai Aditya sekarang. Senyumnya sangat murah. Jangan khawatir tentang ini. Kembalilah. Aditya melambai pada Dahlia, memberi isyarat padanya untuk diam. Dahlia memandang villa mewah tidak jauh, dan hatinya benar-benar gatal. Sekarang dia tahu bahwa villa ini milik Aditya. Dahlia tidak bisa tenang. Menantuku, apakah ibu bisa tinggal? Dahlia tersenyum dan menatap Aditya dengan ekspresi menyenangkan. Aditya merasa bahwa Dahlia benar-benar cukup menyebalkan. Dia memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tapi tidak peduli apa, dia juga ibu mertuanya sendiri. Dan Aditya tidak tahan untuk menolak, "Pulanglah. Kamu bisa datang besok." Kata Aditya, "Aku takut terlambat. Aku akan melihat-lihat." Dan kemudian mencari kamar untuk ditinggali. Kata Dahlia sambil tersenyum. Aditya dapat melihat kebohongan Dahlia dengan jelas. Sifat wanita ini palsu, dan benar-benar ingin tinggal di villa. Farah juga berkeringat deras. Dia mengenal ibunya dengan baik.
dan sekarang dia tahu apa yang ingin dilakukan ibunya. Baru saja pindah dari rumah, sehingga Dahlia dan Aditya bisa lebih jarang bertemu, agar tidak bertengkar sepanjang hari. Tapi sekarang Dahlia akan tinggal di villa lagi. Farah benar-benar besar kepala. Apakah ibu tahu mengapa saya dan aku harus pindah dari rumah? Aditya menghela nafas, menatap Dahlia dan berkata. Dahlia terkejut dan berkata, dengan villa yang begitu bagus, siapa yang akan tinggal di 3 kamar tidur biasa? 1 kamar tidur pasti lebih bagus. Hehe, kamu salah. Tidak masalah di mana kamu tinggal. Alasan utamanya adalah untuk menjauh darimu, kata Aditya. Dahlia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya sedikit jelek. Kenapa? Kenapa? Apakah kamu kira aku mengganggumu? Kamu telah tinggal di rumahku selama 3 atau 4 tahun. Jadi kamu harus membayarku kembali, kan? Aku sudah menetap di villa ini. Ketika Dahlia melihat bahwa itu tidak berguna, itu mulai menjadi keras. Kuncinya adalah dia terlalu bersemangat untuk tinggal di villa semacam ini. Dia belum pernah tinggal di villa semacam ini dalam hidupnya, dan godaannya terlalu besar. Melihat bahwa Dahlia bertindak tidak masuk akal lagi, Aditya benar-benar jijik. Aditya terlalu malas untuk mengeluarkan air liur dengan Dahlia lagi, dan berdiri di sana tanpa berbicara. Farah juga merasa bahwa ibunya terlalu keterlaluan, tetapi Dahlia memiliki keinginan seperti itu. Sebagai seorang putri, dia masih tidak tega mengecewakan ibunya. Bu, mari kita bicarakan dalam beberapa hari. Oke, jangan terburu-buru. Farah meyakinkan Dahlia bahwa dia berencana untuk meringankan hubungan antara Aditya dan Farah, dan kemudian membiarkan Dahlia pindah. Baiklah. Baiklah. Bukankah ada villa yang rusak? Apa yang gila? Dahlia marah, dan setelah mendengus, berbalik dan pergi. Akhirnya selesai. Aditya membawa Farah dan kembali ke villa. Dini hari berikutnya, setelah Aditya dan Farah berdandan, mereka pergi keluar dan sarapan di luar. Aditya, apakah kamu benar-benar akan membuat janji? Farah bertanya kepada Aditya dengan cemas. Aditya tersenyum ringan saat mengemudi. Tentu saja saya harus pergi. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya sembunyikan. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati dan membawa lebih banyak orang. Saya pikir Sony kuat, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Ketika dia tiba di kota Manado, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Farah berkata dengan hati yang sangat tidak pasti. Berbicara pada dirinya sendiri, itu dapat dianggap sebagai untuk menghibur diri sendiri. Aditya bisa merasakan kekhawatiran Farah tentang dia, dan kemudian dengan lembut memegang tangan Farah. Jangan khawatir, tidak ada yang salah. Sambil menghibur Farah, Aditya juga merasa geli. Keluarga Faisal benar-benar tidak tahu apa-apa, dan mereka bahkan mengadakan perjamuan. Itu bagus. Aku akan mengambilnya. Ya, Farah mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aditya mengantar Farah ke perusahaan, dan kemudian dia menelepon Leo. Orang-orang di bawah Dilan, termasuk Dilan, telah lama menjadi pengikut Aditya. Dapat dikatakan bahwa Aditya berada di kota Manado, dan merupakan keberadaan panggilan. Ketika bertemu Sony, Aditya tentu saja tidak bisa tidak siap sama sekali. Dia masih harus membawa beberapa bawahan. Jadi Aditya meminta Leo untuk membawa beberapa orang bersamanya ke hotel. Tepat setelah menjelaskan hal-hal ini, ponsel Aditya berdering. Melihat nomor itu tidak dikenal, Aditya mengangkat telepon. Haha, Aditya, apakah ibu mertuamu memberitahumu kemarin? Hotel Gofu. Datang sekarang jika kamu mau. Suara seorang pria muda datang dari ujung telepon. Aditya mendengar bahwa itu adalah Ikram. Aku akan ke sana sebentar lagi. Aditya menutup telepon tanpa basa-basi ke Ikram, dan langsung pergi ke Hotel Gofu. Begitu dia sampai di sana, Aditya melihat Leo. Leo telah menunggu di sini lebih awal, dan di sisinya, lusinan orang mengikuti, dengan momentum besar. Awalnya, Aditya memintanya untuk membawa beberapa orang, tetapi Leo benar-benar membawa begitu banyak orang, yang melampaui harapan Aditya. Tuan Aditya, Anda di sini. Leo berlari untuk membuka pintu bagi Aditya dan menyapa Aditya. Aditya tidak mengatakan apa-apa setelah turun dari bus.
Dia melihat ke pintu masuk utama Hotel Guofu. Tuan Aditya, ada apa? Siapa yang tidak punya mata untuk memintamu bertemu di sini? Leo bertanya pada Aditya dengan curiga. Ayah dan anak yang berlari kemarin. Aditya berkata dengan tenang. Lalu melambai pada Leo. Bawa saja beberapa orang. Yang lain menunggu di luar. Ya, Leo setuju dan naik membawa beberapa orang-orang kuat. Mengikuti di belakang Aditya. Dan memasuki hotel. Baru saja memasuki lobi hotel. Seorang pria berjas berjalan mendekat dan berkata dengan sopan kepada Aditya. Halo, saya manajer lobi di sini. Apakah Anda tamu yang ingin diundang oleh Tuan Sony? Ya, ikut aku. Manajer dengan sopan membimbing Aditya dan membawa Aditya ke lantai 2. Setelah mencapai lantai 2, manajer membawa Aditya dan yang lainnya ke pintu ruangan paling mewah dan luas di hotel. Tuan, tolong. Kedua pelayan yang berdiri di pintu segera membuka pintu ruangan dan memberi isyarat, tolong, kepada Aditya. Aditya mengambil langkah dan berjalan masuk. Dan Leo dan yang lainnya juga mengikuti Aditya masuk. Tetapi begitu Aditya masuk, dia merasa bahwa ruangan itu penuh dengan amarah. Bersambung.